Al-hukmu tsani ma huwa hukmul maitah minas samaki wal jarad. Apa hukum bangkai ikan dan belalang? Tadammanatil ayah tahrimal maita wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Maitah bangkai, dam darah, lahmul khinzir daging babi, babi gulung, daging babi apa? Wa ma uhilla li ghairillah. Dan hewan yang disembelih dengan nama selain nama Allah Subhanahu wa taala. Bismi syaitan. Yang pilih hewan. Jadi seakan-akan ayat yang tadi innama harrama alaikumul maitah, maitah kan umum, berarti masuk ikan masuk, belalang masuk ya. Fa ammal maitah fa hiya ma mata minal hayawan hatfa anfi. Ini definisi dari bangkai. Apa yang dimaksud dengan bangkai? Adalah hewan yang mati dengan wajar. Ya, mati wajar, mati dengan dirinya sendiri. Ya, bukan karena disembelih dan semacam. Min ghairi qatlin, tanpa harus dia dibunuh tapi dia mati sendiri. Au maktulan, atau dibunuh dengan selain cara syariat, atau dibunuh dengan cara selain syariat, itu jadi bangkai. Misalkan ini ngala aja pahteng bedengaki sampai mati, ini bengkak, ini bangkai. Berarti kalau babi gulung, ya, babi misalkan disembelih dengan cara syariat, apakah jadi bangkai? Harimau misalkan disembelih, anjing disembelih dengan cara syariat, hukumnya gimana? Ya bang, bangkai karena haram dimakan. Bulan lambak udah debat nih kan, belum pernah debat benoreng. Baru tuh bisa nih kan, olah sambeli nih bisa kan. Ini coba definisi au maktulan bi ghairi zakatin syar'iyatin. Berarti kalau ada hewan disembelih dengan cara syariat, berarti halal, enggak jadi bangkai. Seperti ulat disembelih. Nah, berarti halal tuh. Debat dalam lemari, termat dulu. Wa kana al-arabu fil jahiliyati yastabihuna al-maitah. Jadi orang-orang jahiliyah dulu sebelum Islam mereka memperbolehkan bangkai. Jadi mereka itu makan bangkai. Ini makan bangkai. Falamma harramaha Allah Ta'ala jadalu fi dzalika al-mu'minin. Ketika bangkai diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah yang tidak masuk Islam, orang-orang musyrik, mereka berdebat dengan orang-orang mukmin. Apa kata mereka? Waqalu, dan mereka berkata, orang-orang musyrik ini berkata, la ta'kuluna mimma qatalahu Allah wa ta'kuluna mimma tadhbahuna bi aydikum. Kalian semua kalau yang disembelih Allah kalian tidak makan, tapi kalau kalian yang sembelih sendiri kalian makan. Gimana tuh? Berarti mun mate tibi kan sembelih Allah. Mun pate sampean ada rumah. Ini kan. Fa anzalallahu fi suratil an'am wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Di sini ayat ini menerangkan bahwasanya mereka melakukan itu semua, berdebat dengan orang-orang mukmin seperti itu karena mereka itu mendapatkan bisikan-bisikan setan, kemudian bahan dari bisikan tersebut mereka utarakan pada orang-orang mukmin. Jadi kalian, hai orang-orang mukmin, kalau kalian ikut dengan mereka, niscaya kalian itu orang-orang yang musyrik. Fal maitatu haram bin nassil qati. Jadi sudah ada nas yang sangat jelas sekali bahwasanya bangkai itu haram. Tapi untuk bangkai ikan dan belalang memang ada hadis-hadis yang mungkin ini sudah mentaksis keumuman dari ayat
bangkai. Innama harrama alaikumul maitah. Yang masuk di situ adalah bangkai ikan, bangkai belalang dan semacamnya. Berarti ini termasuk am yang ditaksis. Wa qad waradat ahaditsu katsiratun tufidu takhsisal maitati minha. Jadi ada hadis-hadis yang mengeluarkan bangkai bangkai ikan dan semacamnya di sini dari ayat yang diharamkan tadi. Minha al-ahaditsu tali, hadis-hadis berikut. Yang pertama adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, uhilla lana maitatan, dihalalkan bagi kita semua ada dua bangkai, wadaman dan dua darah. As-samaku wal jarad, dua bangkai adalah ikan dan belalang, wal kabid wat tihal, dan hati dan limpa. Ini semuanya terbentuk dari darah tapi tetap halal. Kabid ini hati, tihal limpa. Ini limpa. Limpa. Oke, ilahnya belajar. Jim ba qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Jadi untuk air laut suci airnya dan bangkainya juga suci. Jim wa fi sahihaini an Jabirin, dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah annahu kharaja ma Abi Ubaidah ibn al-Jarrah. Jadi ini ada cerita bahwasanya Jabir dan Abu Ubaidah ini keluar bepergian, yaltaqi 'iran li Quraisy. Kemudian dia bertemu dengan kafilah Quraisy. Wa zawwadna jiraban min tamr, dan ketika sebelum bepergian mereka berbekal satu kantung kurma. Fantalaqna ala sahilil bahr, lalu kita semua pergi dan berjalan di pinggir pantai. Farufi alana ala sahilil bahri kahai'atil kathibid dakhm. Sesudah sampai di daerah di tepi pantai itu ada semacam bukit besar, ya, semacam bukit besar, kahai'atil kathibid dakhm. Fataina, lalu kami semua mendatangi benda tersebut yang kayak bukit besar tadi. Fa idza hiya dabatun tud'al ambar, maka ternyata itu bukan bukit tapi itu semacam binatang yang ada di laut, ada di tepi pantai tapi sangat besar. Nah, binatang tersebut namanya adalah ambar. Faqala Abu Ubaidah maitah. Abi Ubaidah ibn al-Jarrah berkata, ini sudah menjadi bangkai, gimana kita mau makan? Tsumma qala, lalu dia berkata, bal nahnu rusulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita kan utusan Allah Subhanahu wa taala, utusan Rasul, dan kita waqad turirtum, dan kalian sudah terpaksa untuk makan bangkai ini, ya, bangkai binatang yang dari laut ini. Fakulu, ayo enggak apa-apa lah, kalian makan aja. Nah, ketika ada mungkin enggak cukup pas cukup rajo ikan paus mungkin. Ikan paus sih. Wajo. Faqamna alaihi syahran hatta saminna. Jadi selama 1 bulan dia makan binatang itu, ya, sampai dia gemuk dengan 1 ekor ikan yang besar. Wa dzakara al-hadits qol, lalu dia menyebutkan hadisnya, lanjutan dari hadis tersebut, qol, setelah 1 bulan dia pulang lagi, pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lah kenyang, lah lempo, tah matur Kanjeng Nabi.
Falamma qadimna al-Madinah, ketika kita sampai di Madinah, ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarna dzalikalah. Lalu kita sebutkan cerita yang tadi, ceritakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemukan binatang besar, lalu kita makan sampai 1 bulan dan kemudian kita semua menjadi gemuk. Faqala huwa rizqun. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu rizki yang diberikan Allah untuk kalian semua. Akhrajahu Allahu lakum. Fahal ma'akum min lahmihi syai' fatut'imuhu lana. Ki beda karena kalau ini. Lagi beda karena. Aku min lagi ya. Fahal ma'akum min lahmihi syai'un. Apakah kalian masih ada sisa dari binatang itu? Qala fa arsalna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhu fa akala. Lalu kita memberikan bagian sisa dari binatang tersebut, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam makan. Ini menunjukkan bahwasanya kalau bangkai yang ada di lautan, termasuk ini ikan yang tadi yang besar, menunjukkan akan kehalalannya. Wa hadits Ibnu Abi Aufa, dan juga hadis Ibnu Abi Aufa, ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin na'kulul jarad. Masyaallah. Jadi dalam hadis Ibnu Abi Aufa, beliau berkata, kita berjihad, berperang di jalan Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 kali perangan di masa itu. Di waktu itu kita bersama Rasulullah makan belalang. Jadi ya perang, mun geguk, mun lapar, makan belalang. Berarti belalang nih kan? Hah? Mungkin. Ya. Ya mati beli mungkin. Kan tadi di sana masak gitu. Hah? Masak. Masak. Nah? Langsung itu mantan. Iya. Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Yang penting ya, penting sehat lah gitu. Ya mungkin kalau enggak dimasak terlebih dahulu mungkin lebih fresh mungkin. Makan ikan mentah itu kan banyak. Dari hadis-hadis yang tadi dibacakan, faqad khassasa jumhurul fuqaha minal ayah maitatal bahr. Jadi para ulama mentaksis, mengeluarkan bangkai ikan dari keumuman ayat yang diharamkan, innama harrama alaikumul maitah lil ahaditsis sabiqah adzikr, karena hadis-hadis yang tadi disebutkan. Kama abahu akal jarad, seperti halnya mereka memperbolehkan makan belalang. Illa annal hanafiyah, tapi Hanafi, mazhab Hanafi memperinci di sini. Illa annal hanafiyah harramut tafi minas samak. Tafi, tanya tafi. Tafi ini kah ngambang istilahnya? Ngambang. Annal hanafiyah harramut tafi. Illa annal hanafiyah harramut tafi minas samak. Jadi mazhab Hanafiyah mengharamkan ikan yang mengapung di atas permukaan laut. Ya. Mengambang. Mengambang. Itu haram. Wa hallu ma jazara anhul bahr, dan menghalalkan ikan yang ditinggal surut air laut. Ini kayak buah kepengkir, bombo, pahitina, benombo kiri sereng. Tina. Ini gak halal. Kenapa kok bisa membedakan seperti itu? Karena ada hadis. Li hadithi ma alqal bahra au jazara anhu fakulu. Ikan yang ditinggal surut oleh air laut, maka tidak apa-apa kalian makan. Wa ma mata fihi waqafan fala ta'kulu. Dan apa, ikan yang mati dan mengapung di atas permukaan, jangan makan. Karena ada hadis ini, Hanafi yang membedakan antara ikan yang ditinggal surut dan ikan yang mengapung.
Illa anna al-Malikiyah abahu akla maitatis samak. Mazhab Malikiyah memperbolehkan makan bangkai ikan. Wa baqiyal jaradul mayyit ala tahrimil maitah. Kalau mazhab Hanafi, Malikiyah, kalau bangkai ikan halal semua. Bangkai belalang tidak halal, haram. Bangkai belalang mazhab Hanafiyah, Malikiyah. Kenapa? Kan ada hadis yang menghalalkan belalang. Li'annahu lam yasih fihi indahum syai'. Jadi kata mazhab Malikiyah, hadis yang menghalalkan belalang itu tidak sahih katanya. Tidak sahih. Ada komentar ini dari Al-Imam Qurtubi, wa aktsarul fuqaha yujizuna akla jami'i dawabil bahr hayyiha wa mayyitiha. Jadi mayoritas fuqaha memperbolehkan makan semua binatang-binatang laut yang hidup atau yang mati, semuanya halal. Wa huwa madzhab Malik. Wa tawaqqafa ayyujiba fi khinziril ma. Dia bertawakuf, enggak bisa menentukan babi laut. Ini babi laut kan sampai kan? Babi laut. Khinzirul ma. Enggak tahu kalian teman-teman. Qala antum taquluna khinziran. Kalian yang mengatakan ini khinzir. Coba nyamai cukok laut kowe. Ini mau khinzir. Qala Ibnu Qasim wa ana attaqi, tapi saya berhati-hati. Wala arahu haraman, tapi saya tidak mengharamkan ya. Saya tak mandang itu haram babi laut itu. Ya kalau babi ngepet nih.